Aroma bawang yang ditumis seharusnya menjadi pertanda kehangatan sebuah rumah, penanda bahwa makan malam akan segera tersaji di meja yang dikelilingi oleh tawa dan cerita. Namun di rumah ini, di dapur sempit yang terasa pengap ini, aroma itu hanyalah penanda dimulainya shift kedua Rania. Shift pertamanya selama 8 jam dihabiskan di balik meja sebagai staf administrasi junior di sebuah perusahaan logistik, di mana ia harus tersenyum pada atasan yang tak pernah mengingat namanya. Shift keduanya, yang tak pernah dibayar dan tak pernah dihargai, dimulai begitu kakinya melangkah melewati pintu rumah. Malam ini terasa lebih melelahkan dari biasanya. Laporan bulanan menumpuk, dan Rania harus lembur 30 menit, membuatnya sedikit terlambat dari jadwal tak tertulis yang ditetapkan ibunya. Konsekuensinya adalah tatapan tajam dan sindiran halus saat ia tiba. Enak ya jadi anak gadis, pulangnya bisa seenaknya. Tidak tahu di sini perut sudah keroncongan, ujar Sania, ibunya, sambil sibuk menyetrika gaun pesta berwarna putih gading milik Bella, adiknya. Rania tidak menjawab. Percuma. Apapun yang ia katakan hanya akan menjadi bahan bakar untuk pertengkaran yang lebih besar. Ia hanya menaruh tasnya di sudut, melepas sepatunya, dan langsung menuju dapur. Tangannya yang cekatan mulai mencuci beras, memotong sayuran, dan menumis bumbu. Semua gerakan itu sudah seperti memori otot. Sebuah rutinitas yang ia jalani sejak ia cukup tinggi untuk mencapai kompor. Dari dalam kamarnya, terdengar suara tawa melengking Bella yang sedang melakukan panggilan video dengan teman-temannya. Iya, dong. Pestanya Haris, kan? Harus tampil maksimal. Gaun baruku ini, loh, dari butik ternama. Nanti aku pamer ke kalian. Rania menghela napas pelan, berusaha menekan rasa perih yang muncul di hatinya. Gaun itu. Gaun yang harganya setara dengan 2 bulan gajinya. Gaun yang dibeli ayah tanpa berkedip sedikit pun, hanya karena Bella merengek selama 2 hari. Sementara itu, di dalam laci kamarnya yang reyot, tersimpan sebuah brosur kusut. Brosur kursus desain grafis intensif selama 6 bulan. Biayanya hampir sama dengan gaun itu. Selama setahun terakhir, Rania menyisihkan setiap lembar sisa gajinya, makan siang hanya dengan bekal nasi dan telur, menolak semua ajakan teman-temannya untuk sekadar minum kopi. Uangnya hampir cukup. Tinggal sedikit lagi. Brosur itu adalah tiketnya menuju mimpi, sebuah harapan untuk keluar dari siklus tak berujung ini. Rania, mana minumannya? Aku haus, teriak Bella dari kamarnya, suaranya terdengar manja dan memerintah. Sebentar, Bi. Ini lagi masak, sahut Rania sambil mengaduk tumis kangkung di wajan. Aku maunya lemon tea dingin. Pakai madu, jangan pakai gula. Cepat. Rania mematikan kompor sejenak. Ia mengambil gelas tinggi, memeras lemon, dan menyeduh teh. Ayahnya, Darman, yang sedari tadi duduk di ruang tengah sambil membaca koran, akhirnya bersuara tanpa mengalihkan pandangan. Masakannya sudah matang belum? Ayah lapar. Sudah, ya. Sebentar lagi, jawab Rania. 3 orang di rumah ini, 3 permintaan berbeda dalam waktu bersamaan, dan hanya ada sepasang tangannya untuk mengerjakan semuanya. Setelah menyelesaikan tumis kangkung dan menggoreng tempe, ia menata semuanya di meja makan. Ia kemudian menuangkan madu ke dalam teh lemon Bella dan menambahkan es batu. Saat itulah Bella keluar dari kamarnya. Ia tampak seperti seorang putri. Gaun putih gading itu melekat sempurna di tubuhnya, dengan aksen mutiara berkilauan di bagian leher. Rambutnya yang panjang digerai indah, dan riasannya sempurna. Ibu mengikutinya dari belakang sambil membawa tas tangan mungil. Matanya berbinar penuh puja. Anak ibu cantik sekali. Pasti kamu jadi bintang di pesta nanti. Puji Sania. Bella tersenyum puas, lalu matanya menatap tajam ke arah Rania. Mana minumanku? Lama sekali. Ini, kata Rania sambil menyodorkan gelas. Bella menatap gelas itu dengan jijik. Kenapa gelasnya ini? Aku kan maunya pakai gelas kristal yang di lemari pajangan. Bella, itu kan hanya untuk tamu penting. Rania mencoba menjelaskan dengan sabar. Memangnya kenapa? Aku kan anak di rumah ini. Pokoknya ganti.
Rengek Bella. Sebelum Rania bisa menjawab, ibunya sudah menyela. Sudah, Rania, turuti saja apa kata adikmu. Jangan bikin masalah. Cepat ambilkan. Dengan perasaan lelah yang semakin menjadi, Rania kembali ke dapur. Ia membuka lemari pajangan yang terkunci, mengambil salah satu gelas kristal warisan neneknya dengan hati-hati, lalu menuangkan kembali teh lemon itu. Tangannya sedikit gemetar karena lelah. Ia meletakkan gelas itu di atas sebuah nampan kecil dan membawanya ke ruang tengah. Pada saat yang bersamaan, ayahnya bangkit dari kursi, melipat korannya, dan berjalan menuju meja makan. Bella, yang sedang berputar-putar memamerkan gaunnya pada sang ibu, mundur selangkah tanpa melihat. Semuanya terjadi dalam sepersekian detik. Rania yang berjalan maju, ayahnya yang melintas, dan Bella yang mundur. Tabrakan tak terhindarkan. Nampan di tangan Rania goyang. Gelas kristal itu terlepas dari genggamannya. Prang! Suara pecahan kaca membelah keheningan sesaat, disusul oleh tumpahan cairan teh lemon berwarna kecoklatan yang langsung meresap ke bahan gaun putih gading yang mahal itu, menciptakan noda besar yang mengerikan tepat di bagian perut. Hening. Lalu, pekikan histeris Bella memecah segalanya. Engku. Rania. Sania, sang ibu, menatap noda itu dengan mata terbelalak, lalu wajahnya memerah karena amarah. Tangannya menunjuk lurus ke wajah Rania. Kamu ini bagaimana? Ceroboh sekali. Kamu sengaja, kan? Kamu iri melihat adikmu punya gaun bagus, makanya kamu sengaja menumpahkannya. Bukan begitu, Bu. Tadi. Rania mencoba membela diri, suaranya bergetar. Alasan. Selalu alasan. Potong Darman, ayahnya, dengan suara menggelegar. Wajahnya yang biasanya tenang kini mengeras karena marah. Lihat apa yang kamu perbuat. Kamu merusak malam adikmu. Anak tidak berguna. Rania membeku. Kata-kata itu, tidak berguna, menghantamnya lebih keras dari tamparan manapun. Ia melihat Bella yang menangis meraung-raung, ibunya yang sibuk menepuk-nepuk noda di gaun itu seolah bisa menghilang, dan ayahnya yang menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Tak ada satupun yang bertanya apakah ia baik-baik saja, apakah kakinya terluka karena pecahan kaca. Amarah Sania belum reda. Kamu harus ganti rugi. Gaun ini mahal. Matanya melesat liar, seolah mencari sesuatu untuk disita. Tiba-tiba, ia seakan teringat sesuatu. Ia berjalan cepat menuju kamar Rania yang pintunya tak pernah boleh dikunci. Rania mengikutinya dengan perasaan panik. Ibunya langsung membuka laci meja belajar Rania, mengobrak-abrik isinya, dan menemukan tumpukan uang kertas yang diikat karet di bawah tumpukan buku, beserta brosur kursus desain grafis itu. Ini dia. Kamu punya uang, kan? Sania menarik uang itu dengan kasar. Ia melihat brosur di tangannya. Oh, jadi ini? Kamu mau foya-foya untuk kursus tidak jelas ini sementara adikmu butuh gaun baru? Jangan mimpi. Dengan satu gerakan kejam, Sania merobek brosur itu menjadi 2, lalu 4, dan melemparkannya ke lantai. Ia mengambil semua uang tabungan Rania. Uang ini ibu sita. Besok ibu akan belikan Bella gaun yang lebih bagus lagi sebagai ganti rugi atas perbuatanmu. Rania hanya bisa menatap serpihan brosur mimpinya di lantai. Uang hasil kerja kerasnya selama setahun lenyap dalam sekejap. Bukan hanya uangnya yang hilang, tapi harapannya. Satu-satunya cahaya di ujung terowongan hidupnya baru saja dipadamkan. Ia menatap keluarganya. Mereka tidak lagi melihatnya. Mereka kembali mengerumuni Bella, menenangkannya, menjanjikan gaun baru, seolah-olah Bella lah satu-satunya korban dalam insiden ini. Rania berdiri sendirian di ambang pintu kamarnya, tak terlihat, tak terdengar. Rasa sakit, kecewa, dan marah yang selama ini ia tekan dalam-dalam akhirnya meluap, bukan dalam bentuk air mata atau teriakan, tetapi dalam bentuk keheningan yang dingin dan keputusan yang mutlak. Di tengah isak tangis adiknya dan omelan ibunya, sesuatu di dalam diri Rania telah retak dan tak akan pernah bisa kembali seperti semula. Gelas itu bukan satu-satunya yang pecah malam ini.
Suara-suara dari ruang tengah perlahan memudar menjadi dengungan tak berarti di telinga Rania. Isak tangis Bella yang dramatis kini telah berubah menjadi rengekan manja tentang model gaun seperti apa yang akan ia beli besok. Suara ibu yang menenangkan terdengar seperti bisikan ular, menjanjikan kemewahan sebagai obat untuk luka yang tak seberapa. Ayah sesekali menyahut dengan gerutuan tentang betapa cerobohnya Rania, seolah sedang membahas perabotan yang rusak, bukan putrinya sendiri. Di tengah pusaran drama keluarga itu, Rania berdiri di ambang pintu kamarnya, tak terlihat. Ia adalah hantu di rumahnya sendiri. Dengan langkah pelan dan berat, ia masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintu. Keheningan yang menyergap terasa memekakkan telinga. Kamarnya adalah cerminan dari keberadaannya di rumah ini. Kecil, sederhana, dan diabaikan. Dindingnya polos tanpa hiasan, perabotannya adalah perabotan bekas yang sudah tak layak dipajang di ruangan lain. Sangat kontras dengan kamar Bella di seberang lorong, yang dicat warna pastel, dipenuhi poster-poster penyanyi idola, dan memiliki lemari 3 pintu yang isinya meluap. Rania tidak menangis. Batas air matanya sepertinya sudah kering bertahun-tahun lalu. Yang ia rasakan adalah kekosongan yang dingin dan hampa, seolah seseorang telah menyedot semua emosi dari dalam dirinya, meninggalkan cangkang yang mati rasa. Tatapannya jatuh pada serpihan kertas di lantai, sisa-sisa brosur kursus desain grafisnya. Mimpinya. Dengan gerakan mekanis, ia berlutut dan memunguti sobekan-sobekan itu satu persatu. Ia mencoba menyatukannya di atas meja belajar, seperti menyusun puzzle yang mustahil. Gambar seorang desainer yang tersenyum di depan layar komputer kini terbelah menjadi 4 bagian yang tak sempurna. Saat itulah, rasa mati rasa itu pecah. Bukan menjadi kesedihan, melainkan menjadi sebuah kesadaran yang jernih dan tajam seperti pecahan kaca di kakinya. Ini tidak akan pernah berhenti. Hari ini adalah gaun. Bulan lalu adalah laptop baru untuk Bella karena laptop lamanya sudah lemot. Padahal laptop Rania untuk bekerja adalah warisan dari sepupunya yang sudah berusia 7 tahun. Tahun depan, mungkin biaya kuliah Bella di universitas swasta termahal, yang akan membuat tabungan pensiun orang tuanya terkuras, sementara Rania bahkan tidak diizinkan untuk mengambil kursus. Pola ini sudah terukir di batu. Ia adalah sapi perah, pelayan, dan investasi yang gagal. Sedangkan Bella adalah piala pajangan yang harus terus dipoles. Pandangannya berkeliling ke seluruh penjuru kamar. Dinding-dinding ini bukan lagi pelindung, melainkan jeruji penjara. Selama ini ia bertahan, menelan setiap perlakuan tidak adil, dengan harapan konyol bahwa suatu saat nanti orang tuanya akan melihatnya, akan menghargai kerja kerasnya, akan memberinya secuil saja kasih sayang yang mereka limpahkan pada Bella. Malam ini, harapan itu mati. Harapan adalah kemewahan yang tidak ia miliki. Matanya kemudian tertuju pada tumpukan majalah bekas di bawah tempat tidurnya. Beberapa minggu lalu, saat sedang melakukan bersih-bersih total, sebuah tugas yang tentu saja hanya dibebankan padanya, ia menemukan sebuah artikel di salah satu majalah itu. Artikel tentang kisah sukses tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Di sudut halaman, ada sebuah iklan kecil dari Pejitki, sebuah perusahaan penyalur tenaga kerja, dengan slogan, "Ubah nasibmu, raih kesuksesan di negeri seberang." Waktu itu, ia hanya membacanya sekilas dan menganggapnya sebagai fantasi yang mustahil. Tapi sekarang, fantasi itu terasa seperti satu-satunya jalan keluar yang nyata. Dengan tangan gemetar, Rania menarik tumpukan majalah itu. Debu beterbangan, membuatnya terbatuk pelan. Ia mencari-cari halaman itu dengan panik, khawatir majalahnya sudah ia buang. Dan di sanalah iklan itu, kecil dan tidak mencolok. Namun di mata Rania saat ini, iklan itu bersinar lebih terang dari apapun. Ia membaca ulang setiap kata, dibutuhkan tenaga kerja untuk pabrik elektronik di Korea Selatan. Gaji kompetitif, disediakan asrama dan makan. Proses resmi dan aman. Di bawahnya tertera sebuah nomor telepon dan alamat kantor cabang di Jakarta. Pilihan terbentang di hadapannya. Tetap di sini, di penjara ini, menjadi bayangan seumur hidupnya, atau mengambil lompatan iman ke dalam ketidakpastian yang menakutkan. Memori akan tatapan benci ayahnya,
Kata-kata tajam ibunya, dan robekan brosur mimpinya membulatkan tekadnya. Rasa takut akan hal yang tidak diketahui tiba-tiba terasa jauh lebih ringan daripada kepastian penderitaan jika ia tetap tinggal. Sebuah keputusan telah dibuat. Aku akan pergi. Begitu tekad itu mengeras, ketenangan yang aneh menyelimuti dirinya. Tak ada lagi keraguan. Gerakannya menjadi cepat dan efisien. Ia menunggu. Ia mendengar suara pintu kamar orang tuanya ditutup, lalu kamar Bella. Suara televisi di ruang tengah akhirnya dimatikan. Rumah itu tenggelam dalam keheningan malam yang pekat. Rania menarik ransel lamanya dari atas lemari. Ransel yang menemaninya selama 3 tahun SMA. Ia mulai berkemas. Bukan dengan perasaan sentimental, melainkan dengan kepraktisan seorang prajurit yang akan berangkat ke medan perang. 3 setel pakaian kerja yang paling bagus, 2 kaos, 1 celana jin, dan pakaian dalam secukupnya. Ijazah SMA, akta kelahiran, dan kartu keluarga ia selipkan di dalam map plastik agar tidak basah. Ia memeriksa dompetnya. Hanya tersisa Rp50.000. Uang tabungannya telah dirampas. Uang ini bahkan tidak cukup untuk ongkos bus ke Jakarta. Ia teringat Dina, satu-satunya sahabatnya sejak SMA. Dina yang selalu mendengarkan keluh kesahnya, yang sering membawakannya makanan saat tahu Rania belum makan. Dengan harapan tipis, ia meraih ponselnya dan mengetik sebuah pesan singkat, memastikan cahaya layar tidak terlalu terang. Din, maaf ganggu malam-malam. Aku butuh bantuanmu. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku mau pergi dari rumah malam ini. Boleh aku pinjam uang 300.000 dulu? Untuk ongkos ke Jakarta. Aku janji akan ganti begitu aku dapat gaji pertama. Kalau bisa, tolong temui aku di minimarket ujung jalan sekarang. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Ia menekan tombol kirim dengan jantung berdebar. Setiap detik penantian terasa seperti 1 jam. Bagaimana jika Dina sedang tidur? Bagaimana jika Dina menolak? 5 menit kemudian, ponselnya bergetar. Sebuah balasan singkat muncul. Aku di sana dalam 15 menit. Hati-hati, Ran. Rasa lega yang luar biasa membanjiri Rania. Setidaknya, ada 1 orang di dunia ini yang peduli. Sambil menunggu, ia duduk di meja belajarnya. Ia mengambil secari kertas kosong dari buku catatannya dan sebuah pulpen. Ia tidak akan menulis surat panjang yang penuh amarah atau kesedihan. Itu hanya akan memberi mereka kepuasan untuk menyalahkannya lebih jauh. Ia hanya menulis 5 kata, sebuah deklarasi kemerdekaan yang dingin dan final. Aku pergi mencari takdirku sendiri. Ia melipat kertas itu dan meletakkannya di atas bantal. Di tempat di mana kepalanya seharusnya beristirahat dan bermimpi, kini terbaring sebuah pernyataan perpisahan. 15 menit kemudian, ia mengintip dari jendela. Ia melihat siluet Dina yang sedang menunggunya di bawah cahaya lampu minimarket. Inilah saatnya. Rania menyandang ranselnya. Rasanya ringan, jauh lebih ringan dari beban yang selama ini ia pikul di pundaknya. Ia menatap kamarnya untuk terakhir kali. Tak ada rasa rindu, hanya kelegaan. Dengan langkah tanpa suara seperti kucing, ia membuka pintu kamarnya, melewati lorong gelap, melewati pintu kamar orang tuanya dan pintu kamar Bella. Di balik pintu-pintu itu, keluarganya tertidur lelap, tidak menyadari bahwa fondasi rumah mereka akan segera retak. Rania membuka kunci pintu depan dengan hati-hati. Udara malam yang sejuk menyambutnya, terasa seperti napas kebebasan pertama. Ia melangkah keluar, dan dengan lembut menutup pintu di belakangnya. Bunyi klik pelan dari kunci yang terpasang adalah penutup babak hidupnya yang lama. Ia berjalan menyusuri jalanan yang sepi, menuju cahaya redup minimarket di kejauhan. Setiap langkah menjauhkannya dari masa lalu yang menyakitkan, dan membawanya menuju masa depan yang tidak pasti, namun penuh harapan. Ia tidak menoleh ke belakang. Tidak sekalipun. 5 tahun adalah waktu yang lama. Cukup lama untuk mengubah seorang gadis yang ketakutan menjadi seorang wanita yang tangguh. Cukup lama untuk mengubah luka menjadi kekuatan, dan air mata menjadi bahan bakar. Bagi Rania, 5 tahun yang telah berlalu sejak malam ia melangkah keluar dari rumahnya terasa seperti seumur hidup yang lain.
Sebuah eksistensi paralel yang ia jalani di belahan dunia yang berbeda. Perjalanan itu sendiri terasa seperti mimpi buruk yang kabur. Perjalanan bus malam ke Jakarta yang menegangkan, di mana setiap penumpang yang naik membuatnya was-was. Pertemuan dengan agen Pejitki di sebuah ruko sempit dan pengap, di mana ia dan puluhan orang lainnya diperlakukan seperti barang komoditas. Rangkaian tes medis, pelatihan bahasa Korea dasar yang dipadatkan dalam 3 minggu, dan akhirnya, penerbangan pertamanya. Ia ingat menempelkan wajahnya ke jendela pesawat, melihat daratan Indonesia yang semakin mengecil di bawahnya, tidak merasakan kesedihan, melainkan kelegaan yang aneh. Ia bebas. Tapi kebebasan ini terasa dingin dan menakutkan. Kedatangannya di Bandara Internasional Incheon adalah sebuah kejutan budaya yang brutal. Udara musim gugur yang menusuk tulang langsung menyambutnya, sangat berbeda dari kehangatan tropis yang ia kenal seumur hidupnya. Di sekelilingnya, lautan manusia bergerak dengan kecepatan yang tak ia kenal, berbicara dalam bahasa yang terdengar seperti musik asing di telinganya. Papan-papan penunjuk jalan yang dipenuhi tulisan Hangeul membuatnya merasa buta huruf dan tersesat. Disinilah ia merasakan kesendiriannya yang sesungguhnya. Ia bukan lagi Rania anak Pak Darman. Ia adalah nomor registrasi TKI di secarik kertas yang dipegang oleh petugas agen. Kenyataan hidupnya yang baru jauh dari glamor. Ia ditempatkan di sebuah pabrik komponen elektronik di Gumi, sebuah kota industri yang jauh dari gemerlap Seoul. Pabrik itu adalah dunia tersendiri yang bising dan monoton. Selama 12 jam sehari, 6 hari seminggu, Rania berdiri di jalur perakitan, melakukan tugas yang sama berulang-ulang, memasang sebuah chip kecil ke papan sirkuit yang melintas di hadapannya. Suara mesin yang menderu-deru menjadi musik latarnya, dan bau logam panas menjadi parfumnya. Rekan-rekan kerjanya berasal dari berbagai negara, Vietnam, Filipina, Nepal, dan beberapa dari Indonesia. Komunikasi adalah tantangan. Mereka berbicara dengan campuran bahasa Korea yang terbata-bata, bahasa Inggris yang seadanya, dan bahasa isyarat. Tidak ada waktu untuk mengobrol atau berteman. Semua orang fokus pada target produksi, diawasi oleh mandor Korea yang galak dan tidak segan berteriak jika ada yang membuat kesalahan. Hari-hari pertama adalah neraka. Kakinya bengkak karena berdiri terlalu lama, punggungnya sakit, dan jari-jarinya lecet serta kapalan. Setiap malam, ia kembali ke asrama, sebuah kamar sempit yang ia bagi dengan 3 wanita lain, dan ambruk di ranjang susunnya dengan perasaan lelah hingga ke tulang. Privasi adalah sebuah kemewahan. Ia harus berbagi kamar mandi, berbagi ruang, dan berbagi keheningan yang canggung. Pada bulan-bulan awal, rasa rindu dan putus asa seringkali menyergapnya di malam hari. Ia melihat teman-teman sekamarnya melakukan panggilan video dengan keluarga mereka, tertawa dan menangis. Rania tidak pernah sekalipun menelepon ke rumah. Untuk apa? Mendengar suara manja bela atau omelan ibunya hanya akan meruntuhkan tembok pertahanan yang susah payah ia bangun. Jadi, ia hanya berbaring diam, memunggungi teman-temannya, dan menangis tanpa suara ke dalam bantalnya yang tipis. Di saat-saat terlemahnya, ia akan meraba amplop berisi gajinya yang disembunyikan di bawah kasur, mengingatkan dirinya sendiri mengapa ia berada di sini. Setiap lembar uang won adalah satu langkah menjauh dari kehidupan lamanya. Kenangan akan robekan brosur dan kata-kata, tidak berguna, adalah cambuk yang membuatnya terus maju. Titik baliknya datang di bulan ke-6. Pada hari Minggu, satu-satunya hari liburnya, ia berjalan tanpa tujuan di sekitar area pabrik dan menemukan sebuah warung kecil yang tersembunyi di sebuah gang. Di papan namanya tertulis, Warung Nusantara. Aroma rendang dan soto yang menguar dari dalam warung menariknya masuk seperti sihir. Di sanalah ia bertemu Ibu Minah, pemilik warung. Seorang wanita paruh baya asal Padang yang sudah lebih dari 15 tahun tinggal di Korea. Ibu Minah memiliki senyum hangat dan mata yang tajam, seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwa seseorang. Ia melihat lebih dari sekadar seorang pekerja pabrik yang kelelahan pada diri Rania. Ia melihat api yang belum padam. Baru ya, Endu, sapa Ibu Minah saat Rania memesan nasi rames. Rania hanya mengangguk malu. Sejak saat itu,
Warung Nusantara menjadi tempat perlindungannya setiap hari Minggu. Awalnya, ia hanya datang untuk menikmati masakan yang mengingatkannya pada tanah air. Namun lama-kelamaan, ia mulai mengamati. Ia melihat cara Ibu Minah mengelola warungnya dengan efisien, cara ia bernegosiasi dengan pemasok bahan baku, dan cara ia melayani pelanggannya dengan keramahan yang tulus. Rania yang pendiam mulai berani bertanya, "Bu, bagaimana cara menghitung harga pokok penjualan? Atau, di mana Ibu mendapatkan daun pisang di Korea?" Ibu Minah, alih-alih merasa terganggu, justru senang dengan rasa ingin tahu Rania. Ia mulai mengajari Rania seluk-beluk bisnisnya. Rania pun mulai membantu, awalnya hanya mencuci piring, lalu naik tingkat menjadi membantu memasak, hingga akhirnya dipercaya untuk menjaga kasir saat Ibu Minah pergi berbelanja. Dapur kecil Warung Nusantara menjadi ruang kelas bisnis pertamanya. Ia belajar tentang manajemen stok, arus kas, dan yang terpenting, tentang membangun loyalitas pelanggan. Semangat belajar Rania tidak berhenti di situ. Ia tidak ingin selamanya menjadi pekerja pabrik. Setiap malam setelah shift yang melelahkan, saat teman-temannya beristirahat atau menonton drama, Rania memaksa dirinya untuk duduk di depan komputer umum yang tersedia di lobi asrama. Ia belajar bahasa Korea dengan tekun melalui video-video gratis, hingga dalam 2 tahun ia sudah cukup fasih untuk bercakap-cakap. Ia melahap artikel-artikel tentang bisnis online, membaca tentang dasar-dasar investasi saham, dan mengikuti berita ekonomi di Indonesia. Ia hidup dengan sangat hemat. Saat rekan-rekannya membeli ponsel model terbaru atau pakaian-pakaian modis dari pasar Dongdaemun, Rania tetap dengan ponsel lamanya dan pakaian seadanya. Setiap gajian, ia hanya menyisakan sedikit untuk biaya hidup dan makan di warung Ibu Minah. Sisa gajinya, sekitar 80%, ia tabung dengan disiplin baja. Ia punya tujuan yang jelas, mengumpulkan modal. Bukan untuk kembali ke Indonesia sebagai TKI sukses, tapi untuk kembali sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan. 5 tahun berlalu. Rania yang kini berdiri di depan gerbang pabrik pada suatu malam musim dingin yang membekukan, bukanlah Rania yang sama yang dulu melarikan diri di tengah malam. Salju turun dengan lembut, menutupi bahu mantel tebalnya. Wajahnya lebih tirus, garis-garis ketegasan mulai terbentuk di sekitar mata dan mulutnya, tapi sorot matanya tajam dan penuh perhitungan. Ia baru saja menyerahkan surat pengunduran dirinya. Ia mengeluarkan ponselnya. Tangannya yang tidak lagi kapalan karena pekerjaan pabrik. Beberapa bulan terakhir ia lebih sering membantu Ibu Minah, dengan lincah membuka sebuah aplikasi berita bisnis. Ia membuka artikel yang sudah ia tandai. PT Sandang Jaya, perusahaan tekstil milik keluarga Darman, terlilit utang dan terancam pailit. Sebuah senyum tipis, dingin, dan penuh determinasi terukir di bibir Rania. Ia telah bertahan. Ia telah membangun fondasinya. Sekarang, saatnya untuk kembali dan membeli kembali semua yang pernah dirampas darinya, termasuk harga dirinya. Badai akan segera datang ke rumah lamanya, dan kali ini, ia yang akan memegang kendali atas angin dan petirnya. Meninggalkan gerbang pabrik di malam bersalju itu bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah permulaan. Rania tidak langsung memesan tiket pulang ke Indonesia. Dendam adalah hidangan yang paling nikmat disajikan dingin, dan rencananya membutuhkan lebih dari sekadar tabungan seorang mantan buruh pabrik. Ia membutuhkan kekuatan finansial yang nyata, sebuah fondasi yang begitu kokoh sehingga bisa mengguncang pilar-pilar kesombongan keluarganya hingga runtuh. Keesokan harinya, ia datang ke Warung Nusantara bukan sebagai pelanggan atau pembantu paruh waktu, tetapi sebagai calon mitra bisnis. Ia menemui Ibu Minah dengan sebuah proposal yang telah ia rancang selama berbulan-bulan di jam-jam istirahatnya. Di atas meja kayu yang sederhana, di antara aroma gulai dan opor ayam, Rania memaparkan visinya. Ia tidak hanya melihat sebuah warung kecil. Ia melihat sebuah potensi besar. Sebuah pusat grosir dan layanan pengiriman online yang melayani seluruh komunitas Asia Tenggara yang terus berkembang di Korea Selatan. Kita bisa menjadi lebih dari sekadar tempat makan, Bu, kata Rania dengan penuh semangat. Kita bisa menjadi rumah bagi mereka yang rindu kampung halaman. Menyediakan bumbu instan, makanan ringan,
bahan-bahan segar seperti tempe dan kangkung. Kita bangun situs web, kita layani pengiriman ke kota-kota lain. Pasar ini ada, Bu, tapi belum ada yang menggarapnya dengan serius. Ibu Minah menatap Rania lama. Ia melihat gadis muda yang dulu datang dengan mata kosong dan bahu yang terkulai, kini berbicara dengan keyakinan seorang direktur. Di atas meja, Rania mendorong sebuah buku tabungan. Seluruh hasil kerja kerasnya selama 5 tahun ada di sana. Sebuah angka yang membuat Ibu Minah terkesiap. Ini modal saya, Bu. Saya percayakan semuanya pada Ibu dan pada visi ini. Itulah hari di mana Nusantara Mart lahir. 6 bulan berikutnya adalah periode kerja paling intens dalam hidup Rania. Siang dan malam seakan melebur menjadi satu. Mereka menyewa ruko yang lebih besar, 2 lantai, tidak jauh dari lokasi warung lama. Rania mengerahkan semua kemampuannya. Dengan bahasa Koreanya yang fasih, ia bernegosiasi langsung dengan distributor lokal dan importir untuk mendapatkan harga terbaik. Ia yang merancang tata letak toko, memastikan setiap produk mudah ditemukan. Namun, kejeniusannya yang sesungguhnya bersinar di dunia digital. Ia tidak menyewa seorang profesional. Dengan bekal ilmu dari video-video tutorial, ia membangun sendiri sebuah situs web e-commerce yang sederhana namun fungsional, lengkap dengan sistem pembayaran online. Ia membuat akun media sosial untuk Nusantara Mart di berbagai platform, mengisinya dengan konten-konten menarik, resep masakan, promo mingguan, dan cerita-cerita tentang produk baru. Ia secara spesifik menargetkan grup-grup komunitas orang Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Vietnam di Korea. Strateginya berhasil. Pesanan online mulai berdatangan, awalnya dari Gumi, lalu merembet ke kota-kota industri lain seperti Ansan dan Ulsan. Tentu saja, jalan mereka tidak mulus. Tantangan terbesar datang dari birokrasi. Suatu ketika, pesanan besar mereka berupa 1 kontainer penuh produk Indofood, mulai dari sambal terasi, kecap manis, hingga mie instan, tertahan di bea cukai Busan karena masalah dokumen impor yang sepele. Pemasok mereka angkat tangan. Ibu Minah sudah hampir putus asa, membayangkan kerugian ratusan juta won. Disinilah Rania yang baru menunjukkan tajinya. Ia tidak panik. Ia mempelajari peraturannya, menelepon langsung ke kantor bea cukai, dan dengan sopan namun tegas, berbicara dalam bahasa Korea formal yang ia pelajari secara otodidak. Ia menjelaskan situasinya, menunjukkan dokumen pelengkap yang ia siapkan, dan berargumen dengan logika yang runtut. Setelah 3 hari negosiasi yang menegangkan melalui telepon dan email, kontainer itu akhirnya dilepaskan. Ibu Minah menatapnya dengan kekaguman yang tak terhingga. Rania bukan lagi sekadar anak didik. Ia adalah seorang mitra yang setara. 2 tahun setelah Nusantara Mart berdiri, bisnis itu meledak. Toko fisik mereka selalu ramai, terutama di akhir pekan. Sementara itu, divisi online yang dikelola Rania menyumbang hampir 60% dari total pendapatan. Mereka bahkan harus merekrut beberapa pekerja paruh waktu untuk membantu mengemas dan mengirimkan barang. Rania kini bukan lagi gadis yang menumpang di asrama sempit. Ia menyewa sebuah apartemen studio modern di pusat kota. Pakaiannya berganti dari seragam pabrik menjadi blus dan celana bahan yang elegan. Ia belajar berias, bukan untuk menarik perhatian, tetapi karena itu memberinya rasa percaya diri saat bertemu dengan para pemasok dan mitra bisnis. Uang yang ia hasilkan jauh melampaui ekspektasi terliarnya. Namun, ia tidak terlena. Kenangan akan kemiskinan dan ketidakberdayaan menjadi pengingat abadi. Ia terus hidup hemat, dan dengan bimbingan beberapa kenalan bisnisnya, ia mulai menginvestasikan keuntungannya. Ia membeli beberapa lot saham di perusahaan teknologi Korea yang sedang naik daun. Lalu, ia melihat peluang lain. Banyak teman-temannya di Korea yang sering diminta oleh keluarga di Indonesia untuk membelikan produk kosmetik Korea yang sedang tren. Rania melihat ini sebagai sebuah modal bisnis. Ia memulai usaha sampingan, sebuah jasa ekspor skala kecil. Ia membangun jaringan reseller di beberapa kota besar di Indonesia melalui media sosial. Ia mendapatkan produk langsung dari distributor dengan harga miring, mengemasnya dengan cantik,
dan mengirimkannya dalam jumlah besar untuk menekan biaya. Dalam setahun, bisnis kosmetiknya ini menghasilkan keuntungan yang hampir menyamai pendapatannya dari Nusantara Mart. Kekayaannya tumbuh secara eksponensial. Selama tahun-tahun penuh kesibukan itu, ia tidak pernah melupakan tujuan utamanya. Ia adalah seorang predator yang dengan sabar mengawasi mangsanya dari kejauhan. Ia berlangganan portal berita bisnis Indonesia. Ia membuat akun media sosial palsu dengan nama samaran, hanya untuk bisa memantau kehidupan Bella. Apa yang ia lihat menguatkan tekadnya. Di saat berita-berita mulai mengabarkan kesulitan keuangan yang dialami PT Sandang Jaya, akun Bella justru dipenuhi foto-foto liburan di Bali, makan malam di restoran mewah, dan tas-tas bermerek keluaran terbaru. Sebuah fasad kebahagiaan yang dibangun di atas pondasi yang rapuh. Sebuah kehidupan penuh penyangkalan. Malam itu, 7 tahun setelah ia meninggalkan Indonesia, Rania duduk di apartemennya yang sunyi. Cahaya dari layar laptop menerangi wajahnya yang tenang dan penuh perhitungan. Di layar kiri, grafik penjualan Nusantara Mart dan bisnis ekspornya menunjukkan tren kenaikan yang solid. Di layar kanan, terbuka sebuah file PDF yang ia dapatkan dari seorang analis keuangan di Jakarta yang ia sewa secara anonim. Isinya adalah laporan mendalam tentang kondisi PT Sandang Jaya. Utang menumpuk di beberapa bank, arus kas negatif, dan nilai aset yang terus merosot. Ayahnya, Darman, sedang pontang-panting mencari suntikan dana, menjual aset-aset pribadi yang tidak strategis hanya untuk menutupi biaya operasional. Mereka sudah terpojok. Rapuh. Siap untuk jatuh. Rania menutup laptopnya. Kesabarannya selama bertahun-tahun, kerja kerasnya yang tanpa henti, semuanya mengerucut pada momen ini. Ia tidak merasakan getaran kemenangan, hanya kepastian yang dingin. Benih yang ia tanam dalam penderitaan kini telah tumbuh menjadi pohon yang kuat, siap untuk menaungi, atau meremukkan, apapun yang ada di bawahnya. Ia membuka situs web maskapai penerbangan. Tanpa ragu, ia memilih tujuan, Jakarta, CGK. Kelas, bisnis. Tanggal, minggu depan. Jenis tiket, satu arah. 7 tahun yang lalu, Rania meninggalkan Indonesia di kursi paling belakang kelas ekonomi, terjepit di antara seorang ibu dengan bayi yang menangis dan seorang pria yang mendengkur keras. Ia menghabiskan 7 jam penerbangan dengan perut mulas karena cemas dan mata yang menatap kosong ke depan. Kini, ia kembali di kursi 1A kelas bisnis. Kakinya leluasa berselonjor di atas ottoman empuk, di tangannya tersaji segelas jus jeruk dingin, dan di hadapannya terbentang layar hiburan pribadi yang tak disentuhnya sama sekali. Pramugari memanggilnya, Ibu Rania, dengan nada hormat. Transformasi itu begitu nyata, namun Rania tidak merasakannya sebagai sebuah kemenangan. Ini hanyalah sebuah sarana, sebuah langkah yang diperlukan dalam sebuah permainan catur yang telah ia rancang dengan cermat. Selama penerbangan, ia tidak tidur atau menonton film. Ia membuka laptopnya dan membaca kembali setiap baris dari laporan keuangan PT Sandang Jaya. Ia mempelajari daftar krediturnya, jadwal jatuh tempo utangnya, dan nilai aset yang tersisa. Pikirannya bekerja seperti mesin, dingin dan analitis, menghubungkan satu data dengan data lainnya, mencari titik terlemah untuk melancarkan serangan pertama. Saat pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, gelombang udara yang panas dan lembab menyambutnya begitu pintu kabin terbuka. Aroma yang familiar, campuran kretek, polusi, dan tanah basah, langsung membawanya kembali ke masa lalu. Di sekelilingnya, hiruk-pikuk bahasa Indonesia terdengar seperti musik yang telah lama ia lupakan. Rasanya aneh, seperti pulang ke rumah orang asing. Tak ada seorang pun yang menunggunya di terminal kedatangan, dan ia mensyukuri itu. Anonimitas adalah jubah pelindungnya. Penampilannya sendiri adalah sebuah penyamaran yang sempurna. Gadis kurus berambut kusam yang dulu pergi kini telah tiada. Penggantinya adalah seorang wanita dengan potongan rambut bob yang tegas, mengenakan blazer linen berwarna krem di atas gaun hitam sederhana namun mahal. Kacamata hitam berdesain modern menutupi sebagian wajahnya, dan tas tangan kulit yang tersampir di lengannya berteriak kemewahan dalam diam.
Orang-orang yang berpapasan dengannya hanya melihat seorang ekspatriat atau pengusaha sukses, tidak akan pernah menyangka ia adalah gadis yang sama yang dulu hanya berani menunduk saat berjalan. Tujuannya bukanlah rumah. Rumah adalah medan pertempuran terakhir. Untuk saat ini, ia butuh sebuah markas komando. Sebuah taksi premium membawanya melintasi kemacetan Jakarta menuju sebuah hotel bintang 5 di jantung kawasan bisnis Sudirman. Dari jendela kamarnya di lantai 32, ia bisa melihat hutan beton kota Jakarta yang gemerlapan. Disinilah pusat kekuatan dan uang berputar, dan ia datang untuk mengklaim bagiannya. Setelah meletakkan kopernya, ia tidak beristirahat. Ia mengeluarkan ponselnya dan mulai bekerja. Panggilan pertama adalah untuk Tuan Hadi, seorang pengacara dari firma hukum terkemuka yang telah ia hubungi dan bayar uang mukanya dari Korea. Suaranya tenang dan berwibawa. "Selamat sore, Tuan Hadi. Ini Rania. Saya sudah di Jakarta. Anda bisa memulai fase pertama sesuai rencana kita. Akuisisi utang dari kreditur-kreditur kecil terlebih dahulu. Prioritaskan pemasok bahan baku yang pembayarannya paling sering tertunda." "Baik, Ibu Rania. Akan segera kami laksanakan," jawab suara profesional di seberang telepon. Keesokan harinya, didorong oleh kebutuhan untuk melihat sendiri kondisi di lapangan, Rania menyewa sebuah mobil sedan biasa tanpa sopir. Ia mengemudi sendiri, menyusuri jalan tol yang padat, menuju kota satelit tempat ia dibesarkan. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang saat ia mengenali jalanan dan bangunan yang dulu menjadi pemandangan sehari-harinya. Namun, ia menekan emosi itu dalam-dalam. Ia tidak mendekati komplek perumahannya. Tujuannya adalah kawasan industri tempat PT Sandang Jaya berdiri. Ia memarkir mobilnya di seberang jalan, di bawah pohon yang rindang, dan mengamati dari kejauhan. Apa yang ia lihat mengkonfirmasi setiap data dalam laporannya. Pabrik itu tampak lesu. Cat di dinding gerbangnya sudah mengelupas. Beberapa jendela di lantai atas pecah dan tidak diganti. Asap yang keluar dari cerobongnya tidak sepekat dulu. Dan yang paling mencolok, saat jam pulang kerja, jumlah karyawan yang keluar jauh lebih sedikit dari yang ia ingat. Banyak dari mereka berjalan dengan wajah muram. Kerajaan tekstil ayahnya sedang sekarat. Naluri membawanya ke sebuah warung makan sederhana di dekat pabrik, tempat para buruh biasa mengisi perut. Ia memilih meja di sudut, tetap mengenakan kacamata hitamnya, dan memesan teh botol. Disinilah ia mendapatkan apa yang tidak bisa diberikan oleh laporan analis keuangan manapun. Gosip, kabar dari akar rumput. Dua orang ibu-ibu, yang wajahnya samar-samar ia kenali sebagai tetangga lamanya, duduk di meja tak jauh darinya. Mereka berbicara dengan suara berbisik yang cukup keras untuk terdengar. Kasihan sebetulnya, tapi sombongnya itu loh, si Pak Darman. Dulu waktu jaya, menyapa saja tidak mau. Sekarang dengar-dengar pinjam uang ke sana kemari ditolak terus, kata ibu pertama. Istrinya juga sama saja, si Sania itu. Utang di warung sayur belum dibayar, tapi gayanya masih seperti nyonya besar. Timpal yang kedua. Tapi tahu tidak gosip terbarunya? Mereka mau dapat durian runtuh. Rania menajamkan telinganya. Durian runtuh apa? Si Bella, anaknya yang cantik itu, mau menikah. Calonnya katanya anak pengusaha properti, kaya raya. Pestanya mau dibikin besar-besaran bulan depan. Mungkin mereka pikir, pernikahan ini bisa jadi penyelamat bisnis bapaknya. Dapat besan kaya, kan? Bisa suntik modal? Jelas si ibu kedua dengan nada penuh keyakinan. Informasi itu menghantam Rania seperti sambaran petir. Bella akan menikah. Pernikahan sebagai transaksi bisnis. Itu sangat khas pemikiran keluarganya yang gila status. Sebuah rencana baru yang lebih kejam dan lebih efektif seketika terbentuk di benaknya. Rencana awalnya adalah pengambil alihan korporat yang dingin. Namun berita ini memberinya sebuah panggung, sebuah momen klimaks yang sempurna untuk menjatuhkan mereka bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara sosial, di hadapan semua orang yang mereka coba buat terkesan. Dengan pikiran yang berpacu, Rania membayar tehnya dan segera kembali ke mobil. Perasaannya campur aduk antara jijik pada keluarganya dan getaran antisipasi yang dingin.
Ia mengemudi kembali ke Jakarta dengan kecepatan tinggi. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia berdiri di depan jendela kaca kamarnya yang menjulang tinggi, menatap jutaan lampu kota yang berkelip di bawahnya seperti permadani bintang buatan manusia. Jakarta tampak begitu indah dan kejam dari ketinggian ini. Ia merasa menjadi bagian dari kekejaman itu sekarang. Ia mengambil ponselnya, menekan nomor panggilan cepat. "Halo, Tuan Hadi." Sapanya saat panggilan itu tersambung. Suaranya datar, tanpa emosi. "Ada perubahan rencana. Saya ingin Anda mempercepat semuanya. Akuisisi semua utang yang bisa Anda dapatkan dalam 3 minggu ke depan. Beri penawaran yang tidak bisa mereka tolak. Saya mau surat-surat tagihan itu sampai di meja ayah saya seminggu sebelum tanggal pernikahan adikku." Ada jeda sejenak di ujung telepon. "Baik, Bu." "Agresif. Saya suka itu," jawab Tuan Hadi. "Satu lagi," tambah Rania, matanya memantulkan cahaya gedung-gedung pencakar langit. "Cari tahu siapa vendor-vendor untuk pernikahan Bella. Catering, gedung, dekorasi. Semuanya. Saya mau daftar lengkapnya besok pagi." Permainan telah resmi dimulai. Dan Rania baru saja memindahkan bidak ratunya ke tengah papan catur. Serangan itu datang tanpa suara, bukan dengan ledakan, melainkan dengan bisikan-bisikan dingin di ujung telepon dan surat-surat resmi berlogo firma hukum yang elegan. Seminggu setelah Rania mendarat, Darman duduk di kursinya yang terbuat dari kulit imitasi yang sudah retak-retak, di dalam kantornya yang terasa semakin sempit dan pengap. Tumpukan map di mejanya bukan lagi berisi pesanan baru, melainkan tagihan-tagihan dengan stempel merah besar bertuliskan, "Jatuh tempo." Telepon berdering untuk kelima kalinya pagi itu. Di seberang sana adalah suara Pak Tirtayasa, pemilik CV Benang Abadi, pemasok benang katun yang telah menjadi mitranya selama hampir 20 tahun. Darman memasang suara seramah mungkin, mencoba membujuk dan memohon. "Sabar sedikit lagi, Tir. Proyek dari pemerintah itu sebentar lagi cair. Nanti langsung saya lunasi semuanya, saya tambah bonus malah," rayu Darman, menggunakan janji kosong yang sama yang telah ia ulang selama 3 bulan terakhir. Namun, jawaban yang ia terima kali ini berbeda. "Maaf, Pak Darman. Ini sudah bukan di tangan saya lagi," kata Pak Tirtayasa dengan nada datar yang tidak biasa. "Seluruh piutang perusahaan Bapak pada kami sudah dijual. Sudah lunas di pihak kami." Darman mengerutkan kening. "Dijual? Dijual ke siapa?" "Sebuah perusahaan investasi. Namanya Nusantara Capital. Pihak legal mereka yang akan menghubungi Bapak selanjutnya." "Maaf, Pak Darman, saya tidak bisa bantu apa-apa lagi." Telepon ditutup. Darman menatap gagang telepon dengan bingung. Nusantara Capital? Nama itu terdengar asing dan megah. Sebelum ia sempat mencernanya, telepon kembali berdering. Kali ini dari pemasok pewarna tekstil. Ceritanya sama persis. Utangnya telah diakuisisi oleh Nusantara Capital. Lalu telepon dari perusahaan kancing. Sama. Perusahaan pengemasan plastik. Sama. Dalam waktu 3 hari, Darman menyadari bahwa hampir semua utang usahanya pada pemasok-pemasok kecil telah berpindah tangan ke satu entitas tunggal yang misterius. Hubungan personal dan negosiasi yang dulu bisa ia andalkan kini lenyap, digantikan oleh email-email formal dari firma hukum Hadiah Rekan yang menuntut pembayaran segera tanpa ruang untuk tawar-menawar. Di rumah, suasana terasa seperti di 2 planet yang berbeda. Di ruang kerja, Darman pusing 7 keliling, mencoba mencari tahu siapa di balik Nusantara Capital sambil menghindari panggilan dari pengacara mereka. Namun di ruang keluarga, Sania dan Bella sedang sibuk merencanakan sebuah acara pertunangan mewah. Pokoknya dekorasinya harus penuh mawar putih, mah, rengek Bella sambil menunjukkan gambar dari sebuah majalah pernikahan. "Terus kuenya harus 7 tingkat. Biar teman-temanku tahu kalau aku menikah dengan keluarga terpandang." "Iya, sayang. Tapi vendor dekorasi yang kamu mau itu mahal sekali," keluh Sania. Lebih karena kebiasaan menawar daripada kekhawatiran sungguhan. "Belum lagi souvenirnya, kamu mau tas kecil dari desainer itu, kan?"
Darman keluar dari ruang kerjanya, wajahnya kusut. Mendengar percakapan mereka, kepalanya semakin berdenyut. Ia ingin berteriak bahwa mereka sedang diambang kehancuran, bahwa mereka harus menghentikan semua omong kosong ini dan mulai berhemat. Tapi egonya, kesombongannya yang telah ia pupuk seumur hidup, menghalanginya. Mengakui kegagalan di hadapan istri dan anak perempuan yang selalu memujanya adalah hal yang mustahil. Maka, ia pun berbohong. Ada kabar baik, katanya dengan nada yang dibuat-buat terdengar optimis. Sania dan Bella langsung menoleh padanya. Ada sebuah perusahaan investasi besar, Nusantara Capital, yang sepertinya tertarik dengan pabrik kita. Mereka sedang melakukan due diligence, membeli utang-utang kita ke pemasok. Itu bagian dari proses mereka sebelum memberikan penawaran. Mata Sania dan Bella langsung berbinar. Maksud Papa, ada investor yang mau suntik dana? Tanya Sania penuh harap. Bukan sekadar suntik dana. Bisa jadi mereka mau akuisisi atau jadi partner strategis. Lanjut Darman, semakin terjerat dalam kebohongannya sendiri. Kalau ini berhasil, kita tidak perlu khawatir soal uang lagi. Pernikahanmu, Bella, bisa kita buat jadi wedding of the year. Harapan palsu itu menyebar seperti api. Sania dan Bella memekik girang. Mereka tidak mempertanyakan detailnya. Dalam benak mereka, seorang malaikat penolong yang kaya raya telah datang untuk menyelamatkan mereka. Mereka langsung membayangkan kehidupan yang lebih mewah, liburan ke Eropa, dan status sosial yang meroket. Nusantara Capital, nama yang beberapa saat lalu tidak mereka kenal, kini menjadi mantra ajaib, sebuah simbol keberuntungan. Di singgasananya di lantai 32, Rania menerima laporan harian dari Tuan Hadi dengan senyum tipis. Setiap panggilan telepon yang panik dari ayahnya, setiap informasi tentang vendor pernikahan adiknya, semuanya terhidang di hadapannya seperti data di layar monitor. Ia mempelajari daftar vendor itu dengan saksama, gedung resepsi di Hotel Grand Mahameru, catering Adiboga, dekorasi kembang setaman, wedding organizer, citra wedding. Nama-nama itu ia simpan dalam sebuah folder khusus di laptopnya. Ia tahu ayahnya tidak akan memberitahu keluarganya kebenaran. Ia tahu mereka akan membangun istana hayalan di atas pondasi yang keropos. Dan ia akan membiarkan mereka terbang setinggi mungkin sebelum ia menarik karpet dari bawah kaki mereka. Tuan Hadi, kata Rania melalui telepon, suaranya tenang. Sudah waktunya untuk fase kedua. Hubungi Bank Mandiri. Beri penawaran untuk mengambil alih seluruh paket pinjaman atas nama PT Sandang Jaya. Saya tahu itu non-performing loan. Mereka pasti ingin segera melepasnya dari buku mereka. Beri harga yang bagus. Beberapa hari kemudian, kebohongan Darman mendapatkan validasi yang tak terduga. Manajer dari Bank Mandiri meneleponnya, menginformasikan bahwa ada tawaran resmi dari Nusantara Capital untuk membeli seluruh sisa pinjaman perusahaannya, pinjaman yang menjadikan pabrik dan tanahnya sebagai jaminan. Bagi Darman, ini adalah konfirmasi. Investor itu serius. Rasa paniknya berganti menjadi kelegaan yang meluap-luap. Ia pulang ke rumah dengan langkah ringan, merasa seperti seorang pahlawan. Papa bilang juga apa? Investornya serius. Mereka bahkan mau mengambil alih utang kita di bank. Sebentar lagi kita akan jadi orang kaya baru, serunya dengan bangga. Pesta kecil pun digelar malam itu. Mereka memesan makanan mahal, membuka sebotol anggur koleksi Darman yang paling berharga. Sania dan Bella sudah sibuk merencanakan bulan madu keliling Eropa untuk Bella dan calon suaminya. Mereka tertawa, bersulang, dan merayakan masa depan cerah yang terbentang di hadapan mereka, sama sekali tidak sadar bahwa mereka sedang berpesta di atas kapal yang sedang tenggelam. Malam itu, setelah istri dan anaknya tertidur dalam mimpi-mimpi indah mereka, Darman kembali ke ruang kerjanya. Ia membuka kembali email dari firma hukum Hadiah Rekan yang berisi surat penawaran resmi. Ia membacanya sekali lagi, lebih teliti. Ada sesuatu yang mengganggunya. Bahasa yang digunakan sangat dingin, kaku, dan penuh dengan klausul hukum yang mengikat. Tidak ada satupun kalimat yang menyiratkan niat untuk bermitra atau bekerja sama. Ini adalah bahasa seorang pemburu yang sedang mengunci mangsanya.
Untuk pertama kalinya, sebersit keraguan yang dingin menyelinap ke dalam hatinya. Siapakah sebenarnya Nusantara Capital ini? Mengapa mereka bergerak begitu cepat dan begitu senyap? Di tengah keheningan malam, Darman merasakan firasat buruk yang samar, seperti embusan angin dingin di tengkuknya. Firasat bahwa sang investor misterius ini mungkin bukanlah malaikat penolong, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap. 14 hari. Itulah waktu yang tertera dalam surat resmi bersampul coklat tebal yang tiba di kantor PT Sandang Jaya. Surat itu tidak lagi datang dari firma hukum Hadiah Rekan, melainkan langsung dari Nusantara Capital, yang kini telah resmi menjadi kreditur tunggal dan utama perusahaan. Bahasanya tidak lagi mengandung basa-basi. Isinya adalah sebuah ultimatum brutal. Lunasi seluruh sisa utang pokok perusahaan sebesar 15 miliar rupiah dalam waktu 14 hari, atau seluruh aset yang dijaminkan, tanah, bangunan pabrik, dan semua mesin di dalamnya, akan disita untuk proses lelang likuidasi. Darman membaca surat itu 3 kali. Angka 15 miliar itu seakan melompat dari kertas dan menampar wajahnya. Ia bahkan tidak bisa menghasilkan laba bersih 1 miliar dalam setahun terakhir. Mengumpulkan uang sebanyak itu dalam 2 minggu adalah sebuah kemustahilan absolut. Ini bukan lagi tawaran bisnis, ini adalah surat eksekusi mati. Kebohongannya tentang investor malaikat kini menjadi bom waktu yang siap meledak di tangannya. Malam itu, ia pulang dengan langkah gontai, wajahnya pucat pasi. Ia mengumpulkan Sania dan Bella di ruang keluarga, tempat di mana beberapa minggu lalu mereka bersulang merayakan harapan palsu. Dengan suara bergetar, ia akhirnya mengakui segalanya. Ia menceritakan tentang utang yang sebenarnya, tentang Nusantara Capital yang ternyata adalah predator, dan tentang surat ultimatum yang baru saja ia terima. Reaksi pertama Sania adalah penyangkalan. Tidak mungkin. Kamu pasti salah baca, Pah. Mereka kan mau investasi. Tidak ada investasi, Sania. Kita sudah ditipu. Mereka membeli utang kita hanya untuk bisa menyita perusahaan kita, bentak Darman, frustrasinya akhirnya meledak. Penyangkalan Sania berubah menjadi histeria. Ini semua salahmu. Kenapa kamu tidak jujur dari awal? Kamu membiarkan kami bermimpi, padahal kamu tahu kita akan jatuh miskin. Dasar tidak becus. Ia mulai menangis dengan keras, menyalahkan suaminya atas segalanya. Bella, di sisi lain, wajahnya memucat bukan karena takut miskin, tetapi karena ketakutan yang lebih personal. Pernikahanku, pekiknya, suaranya melengking. Pestanya bagaimana? Gedungnya sudah dibayar uang muka. Undangan sudah disebar. Apa kata teman-temanku dan keluarga Mas Ardi nanti kalau tahu papa bangkrut? Aku bisa malu seumur hidup. Fokusnya hanya satu, citra sosialnya yang terancam hancur. Tidak ada sedikit pun kekhawatiran tentang nasib orang tuanya atau ratusan karyawan pabrik. Keesokan harinya, saat keluarga itu masih terbenam dalam pertengkaran dan kepanikan, serangan Rania berlanjut ke front yang lebih personal. Siang bolong, saat para tetangga sedang berada di luar rumah, sebuah truk derek berhenti tepat di depan gerbang mereka. 2 orang pria berbadan tegap turun, membawa surat perintah penarikan aset. Mobil sedan mewah milik Darman dan SUV putih baru yang menjadi kebanggaan Bella ternyata dibeli dengan skema cicilan atas nama perusahaan. Karena Nusantara Capital kini memegang kendali atas semua aset dan liabilitas perusahaan, mereka berhak menarik kendaraan itu atas nama tunggakan pembayaran. Itu adalah sebuah tontonan yang memalukan. Para tetangga yang mendengar keributan keluar dan berbisik-bisik. Sania mencoba melawan, berteriak-teriak histeris, namun surat perintah itu sah secara hukum. Dengan kasar, kedua mobil itu diderek keluar dari halaman rumah, meninggalkan jejak oli di lantai garasi seperti luka yang menganga. Simbol terakhir dari status dan kekayaan mereka telah direnggut di depan umum. Namun, itu belum seberapa dibandingkan dengan serangan paling presisi yang telah disiapkan Rania. Serangan yang menargetkan jantung dari segala harapan dan kesombongan mereka. Pernikahan Bella. Di kantornya, Tuan Hadi, atas nama seorang klien VVIP yang ingin mengadakan acara mendadak, menghubungi satu persatu vendor pernikahan Bella.
Tawarannya sederhana dan sangat menggiurkan. Ia menawarkan untuk membeli slot tanggal pernikahan Bella dengan membayar 50% lebih tinggi dari harga yang disepakati keluarga Darman. Tidak perlu uang muka, ia akan membayar lunas di depan. Bagi para vendor, ini adalah keputusan bisnis yang mudah. Di satu sisi, ada keluarga Darman yang jelas-jelas sedang dalam masalah keuangan dan berisiko gagal bayar. Di sisi lain, ada klien baru yang misterius dengan kantong tak terbatas. Satu persatu, mereka menerima tawaran itu. Dengan lihai, mereka mencari celah dalam kontrak mereka dengan keluarga Darman, biasanya klausa tentang keterlambatan pembayaran cicilan, untuk membatalkan perjanjian secara sepihak. Telepon di rumah keluarga Darman pun berdering tanpa henti. Setiap deringnya membawa kabar buruk. Dengan berat hati kami dari Citra Wedding harus membatalkan kontrak, Bu. Pembayaran tahap kedua Ibu sudah lewat jatuh tempo, kata suara dari wedding organizer. Mohon maaf, Bapak Darman. Ballroom Grand Mahameru untuk tanggal tersebut sudah dibuking penuh oleh klien lain yang sudah melakukan pembayaran lunas, kata manajer hotel. Kami dari catering Adi Boga tidak bisa melanjutkan kerjasama. Setiap panggilan adalah paku yang menancap di peti mati mimpi Bella. Ia menjerit dan menangis di kamarnya, melempar bantal dan menyalahkan semua orang. Pesta pernikahannya, acara yang seharusnya menjadi penobatannya sebagai ratu sosial, kini telah menjadi abu. Calon suaminya, Ardi, dan keluarganya mulai menelepon, mempertanyakan kekacauan ini dengan nada yang semakin tidak sabar dan merendahkan. Di puncak keputusasaannya, Darman hanya melihat satu jalan keluar. Ia harus bertemu dengan pemilik Nusantara Capital. Ia harus memohon, berlutut jika perlu. Ia membayangkan sosok pengusaha tua yang kejam, yang mungkin masih punya sedikit hati nurani jika ia bisa berbicara langsung. Ia menyuruh sekretarisnya untuk menelepon kantor Tuan Hadi tanpa henti. Menuntut, memohon, bahkan mengancam untuk bisa mendapatkan satu pertemuan. Di kamar hotelnya, Rania menerima kabar itu dari Tuan Hadi dengan ketenangan seorang pemenang. Semuanya berjalan sesuai rencana. Ia telah menghancurkan bisnis mereka, merampas harta mereka, dan meluluh lantakkan harga diri mereka. Mereka kini benar-benar terpojok, tanpa jalan keluar, dan siap untuk melakukan apa saja. Mereka sudah siap, bisik Rania pada dirinya sendiri. Ia kemudian memberikan instruksi terakhirnya pada Tuan Hadi. Baik, atur pertemuannya. Sampaikan pada mereka bahwa pemilik Nusantara Capital bersedia menemui seluruh anggota keluarga Darman. Ayah, ibu, dan anak perempuannya. Baik, Bu. Kapan dan di mana? Tanya Tuan Hadi. Rania tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. Lusa, pukul 7 malam. Pesan ruang makan privat paling eksklusif di Hotel Grand Mahameru. Panggung telah disiapkan di atas reruntuhan mimpi adiknya. Beberapa saat kemudian, Tuan Hadi menelepon kembali Darman. Klien saya setuju untuk bertemu, katanya. Darman merasakan secercah harapan di tengah badai. Ia tidak tahu bahwa ia tidak sedang berjalan menuju negosiasi. Ia sedang berjalan menuju sebuah penghakiman. Hotel Grand Mahameru menjulang seperti monumen kristal di jantung kota, sebuah simbol kemewahan yang kini terasa seperti ejekan bagi keluarga Darman. Mereka tiba dengan taksi online yang butut, kontras yang menyedihkan dengan lobi hotel yang dipenuhi mobil-mobil Eropa mengkilap. Mereka tidak lagi berjalan dengan dagu terangkat. Darman mengenakan setelan jas lamanya yang sedikit mengkilap di bagian siku, berusaha mati-matian mempertahankan sisa-sisa wibawanya. Riasan tebal Sania tidak mampu menutupi lingkaran hitam di bawah matanya yang sembab karena menangis berhari-hari. Sementara Bella, yang dipaksa ikut, berjalan di belakang dengan wajah cemberut. Setiap langkahnya di atas lantai marmer seolah meninggalkan jejak kebencian. Melewati ballroom megah tempat resepsinya seharusnya digelar terasa seperti menaburkan garam di atas luka. Seorang staf hotel yang telah menunggu menyambut mereka dengan senyum profesional dan mengantar mereka ke lantai atas, menuju ruang makan privat paling eksklusif, ke Imperial Suite. Pintu kayu jati yang berat terbuka, menampakkan sebuah ruangan yang lebih mirip ruang dewan direksi daripada ruang makan.
Sebuah meja mahoni panjang yang bisa menampung 20 orang mendominasi ruangan. Di bawahnya terhampar karpet Persia tebal, dan di atasnya tergantung lampu gantung kristal yang membiaskan cahaya keemasan ke seluruh penjuru. Kemewahan yang menyesakkan ini hanya membuat mereka merasa semakin kecil dan tidak berdaya. Silakan tunggu di sini. Klien kami akan segera tiba, kata staf itu sebelum menutup pintu, meninggalkan mereka bertiga dalam keheningan yang canggung. 15 menit berlalu. Setiap detiknya terasa seperti 1 jam. Darman merapikan dasinya berulang kali, bibirnya komat-kamit melafalkan kalimat-kalimat permohonan yang telah ia siapkan. Sania tak henti-hentinya memperbaiki tatanan rambutnya sambil berbisik pada suaminya. Ingat, Pah, tunjukkan sikap yang baik. Jangan sampai dia tersinggung. Bella sama sekali tidak peduli. Ia merebahkan diri di salah satu kursi berlapis beludru, mengeluarkan ponselnya dan mulai menggulir media sosial dengan kasar, seolah ingin melarikan diri dari kenyataan pahit itu. Akhirnya, pintu berat itu terbuka. Mereka bertiga serentak menoleh, jantung mereka berdebar, siap melihat sosok pengusaha tua, kaya, dan mungkin berperut buncit yang akan menentukan nasib mereka. Namun, yang melangkah masuk bukanlah seorang pria. Sosok itu adalah seorang wanita. Masih muda, mungkin akhir 20-an. Ia mengenakan setelan celana panjang berwarna biru tua yang dijahit sempurna, menonjolkan siluetnya yang ramping dan tegap. Rambutnya dipotong pendek model bob yang tajam, dan riasannya minimalis namun tegas. Langkahnya mantap dan penuh percaya diri saat ia berjalan menuju kursi utama di ujung meja, sama sekali tidak terintimidasi oleh kemegahan ruangan atau tatapan 3 orang yang memperhatikannya. Keluarga Darman hanya bisa menatap dengan bingung. Wajah wanita itu terasa familiar, tetapi mereka tidak bisa menempatkannya. Mungkin seorang CEO muda yang pernah muncul di majalah bisnis? Auranya terlalu kuat, tatapannya terlalu tajam. Ia sama sekali tidak cocok dengan bayangan mereka tentang investor misterius. Wanita itu duduk dengan anggun di kursi utama. Ia meletakkan tas tangannya yang elegan di meja dan menyatukan kedua tangannya di atasnya. Selama beberapa detik yang terasa abadi, ia hanya diam, menatap mereka satu persatu. Tatapannya bergerak dari wajah Darman yang penuh harap cemas, ke Sania yang gelisah, lalu berhenti sejenak pada Bella yang masih menatap layar ponselnya dengan acuh tak acuh. Kemudian, ia berbicara. Suaranya bukan bisikan takut seperti yang mereka ingat, melainkan jernih, tenang, dan membelah keheningan seperti pisau. Selamat malam, Ayah, Ibu, Bella. 3 kata itu. Panggilan akrab yang diucapkan dengan nada yang begitu dingin dan asing. Dunia keluarga Darman seakan berhenti berputar. Sania tersentak, tangannya refleks menutup mulutnya yang ternganga. Wajah Darman yang tadinya tegang kini mengendur karena syok, semua warna seakan tersedot dari kulitnya. Dan Bella, mendengar namanya disebut dengan nada memerintah, akhirnya mengangkat kepala dari ponselnya. Matanya bertemu dengan mata wanita itu. Pengenalan itu datang seperti sambaran petir di siang bolong. Sosok elegan di hadapan mereka, rambutnya, bentuk matanya meski dibalut aura kekuasaan yang asing, itu adalah dia. Gadis kurus dan pendiam yang telah mereka buang. Rania? Bisik Darman, suaranya lebih terdengar seperti embusan napas yang tak percaya daripada sebuah pertanyaan. Rania mengangguk pelan, tanpa senyum. Benar. Ia membiarkan pengakuan itu meresap, menikmati ekspresi ngeri dan tak percaya yang terpampang di wajah mereka. Kemudian, ia menjatuhkan bom kedua dengan ketenangan yang mengerikan. Dan saya adalah pemilik Nusantara Capital. Jika pengakuan identitasnya adalah petir, maka kalimat kedua ini adalah gempa bumi yang meruntuhkan tanah di bawah kaki mereka. Sania terisak pelan, suara yang tercekat di tenggorokan. Darman ambruk di kursinya, kekuatannya seakan lenyap. Tidak mungkin. Gumamnya berulang kali. Oh, ini sangat mungkin, lanjut Rania, nadanya masih datar. Saat kalian sibuk memanjakan Bella, aku bekerja 12 jam sehari di pabrik. Saat kalian menghabiskan uang untuk kemewahan, aku menabung setiap won yang kudapatkan. Saat kalian meremehkanku,
Aku belajar. Aku membangun semua ini dari nol. Dari keringat dan air mata yang tidak pernah kalian lihat. Ia menatap ayahnya. Ayah pernah bilang aku anak tidak berguna yang hanya membawa sial. Ternyata, anak tidak berguna ini sekarang memiliki semua yang pernah ayah banggakan, termasuk pabrik kesayangan ayah. Tatapannya beralih ke ibunya, yang kini menangis sesenggukan. Ibu merampas seluruh tabunganku, hasil kerjaku selama setahun, hanya untuk mengganti sebuah gaun. Jadi aku pikir adil jika aku mengambil seluruh gaya hidup ibu sebagai gantinya. Terakhir, matanya yang dingin terkunci pada Bella, yang kini menatapnya dengan campuran benci dan ketakutan. Dan kau, Bella, kau menangis histeris karena noda di gaun pestamu. Jadi, aku mengambil seluruh pestamu. Gedungnya, cateringnya, semuanya. Anggap saja itu hadiah pernikahan dariku. Ledakan amarah Bella yang tertahan akhirnya meletus. Jadi ini semua ulahmu, teriaknya. Wajahnya memerah. Kau sengaja melakukan ini semua pada kami. Kau jahat. Kau hanya iri padaku karena papa dan mama lebih menyayangiku. Untuk pertama kalinya malam itu, seulas senyum tipis tersungging di bibir Rania. Senyum yang dingin dan penuh kemenangan. Iri? Ulangnya dengan nada mengejek. Aku pernah iri padamu, Bella. Tapi tidak lagi. Lihatlah dirimu. Manja, tidak berdaya, dan tidak punya apa-apa selain kemarahan. Dan lihatlah aku. Rania bangkit dari kursinya, menjulang di atas mereka, auranya memenuhi seluruh ruangan. Aku tidak perlu iri padamu. Aku melakukan semua ini bukan untuk menjadi sepertimu. Aku melakukan ini semua untuk memastikan bahwa aku, dan orang-orang seperti aku, tidak akan pernah lagi diinjak-injak oleh orang-orang seperti kalian. Pertemuan ini selesai, katanya dengan nada final. Tuan Hadi akan menghubungi kalian besok untuk membahas detail teknis pengosongan rumah dalam waktu 30 hari. Tanpa menoleh ke belakang, Rania berbalik dan berjalan keluar dari ruangan itu. Pintu kayu yang berat menutup di belakangnya dengan bunyi pelan namun tegas, menyegel nasib keluarganya di dalam sangkar emas yang baru saja ia ciptakan untuk mereka. Di dalam Imperial Suite, yang tersisa hanyalah keheningan yang pecah oleh isak tangis Sania, gumaman putus asa Darman, dan tatapan kosong Bella yang penuh kebencian. Hari perhitungan telah tiba, dan penghakiman telah dijatuhkan. Perjalanan pulang dari Hotel Grand Mahameru adalah kebalikan dari perjalanan pergi mereka. Jika sebelumnya diisi dengan harapan cemas dan spekulasi, kini taksi butut itu dipenuhi oleh keheningan yang padat dan menyesakkan. Masing-masing dari mereka terkurung dalam neraka pribadinya. Darman menatap kosong keluar jendela, lampu-lampu kota yang berkelip seolah mengejek keruntuhannya. Pria yang tadinya berjalan dengan dada membusung itu kini duduk merosot di kursinya, tampak seperti sudah menua 20 tahun dalam 2 jam. Sania tidak lagi menangis, air matanya sudah kering, menyisakan tatapan hampa. Sementara Bella duduk di sudut, mengepalkan tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih, kebencian mendidih di dalam dirinya. Rumah yang mereka masuki terasa asing dan dingin. Rumah yang sama, perabotan yang sama, namun status kepemilikannya telah berpindah tangan. Rumah itu bukan lagi istana mereka, melainkan properti sitaan yang mereka tempati dengan izin dari pemilik barunya. Begitu pintu ditutup, bendungan emosi yang tadinya tertahan akhirnya jebol. Ini semua salahmu. Sania menjerit, suaranya serak, menunjuk lurus ke wajah suaminya. Kesombonganmu, kebohonganmu. Kau biarkan kami terbang tinggi hanya untuk melihat kami jatuh. Kau bukan laki-laki, kau pengecut. Biasanya, Darman akan balas membentak, mempertahankan egonya. Tapi malam ini, tidak ada lagi perlawanan yang tersisa. Ia hanya berdiri di sana, menerima setiap kata-kata tajam itu seperti hujan panah. Ia adalah seorang raja yang telah kehilangan mahkotanya, pasukannya, dan kerajaannya dalam satu malam. Bella, yang sedari tadi diam, akhirnya meledak. Tapi kemarahannya tidak hanya tertuju pada satu orang. Kalian berdua sama saja, teriaknya, air mata amarah mengalir di pipinya. Papa yang tidak becus,
dan mama yang hanya peduli pada arisan dan gosip. Kalian yang membuat Rania jadi monster seperti itu. Kalian selalu memanjakannya, membanding-bandingkanku dengannya. Sebuah ironi yang pahit, ia kini menggunakan argumen yang dulu sering Rania utarakan dalam hati. Pernikahanku hancur, hidupku hancur, dan ini semua karena kalian. Malam itu, keluarga yang dibangun di atas pondasi materialisme dan citra palsu itu akhirnya benar-benar hancur berkeping-keping, saling menyalahkan di tengah puing-puing kehidupan mereka. Di saat yang sama, di lantai 32 Hotel Grand Mahameru, Rania berdiri di depan jendela kaca yang menjulang, menatap pemandangan kota yang sama yang tadi dilewati keluarganya. Adrenalin dari konfrontasi telah surut, menyisakan keheningan yang aneh di dalam hatinya. Ia membayangkan akan merasakan ledakan kemenangan, kebahagiaan yang meluap-luap, sebuah kepuasan absolut. Namun yang ia rasakan hanyalah senyap. Kemenangan itu nyata. Balas dendamnya tuntas. Tapi perasaan itu tidak mengisi lubang menganga yang telah terukir di jiwanya selama bertahun-tahun. Ternyata, kemenangan terasa begitu sunyi. Ponselnya berdering, memecah lamunannya. Nama, Ibu Minah, tertera di layar. Rania menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Assalamualaikum, Enduk. Bagaimana? Sapa suara hangat dari seberang lautan. Rania menceritakan kejadian malam itu dengan nada yang datar dan klinis, seolah sedang melaporkan hasil rapat bisnis. Ibu Minah mendengarkan dengan sabar tanpa menyela. Setelah Rania selesai, Ibu Minah terdiam sejenak sebelum mengajukan sebuah pertanyaan sederhana yang menembus langsung ke jantung pertahanan Rania. Lalu, setelah ini apa, Enduk? Apakah hatimu sudah lega? Pertanyaan itu membuat Rania tertegun. Ia melihat bayangan dirinya di kaca jendela. Seorang wanita sukses, kuat, seorang pemenang. Tapi apakah hatinya lega? Saya tidak tahu, Bu. Jawabnya jujur. Suaranya sedikit bergetar untuk pertama kalinya. Rasanya kosong. Hari-hari berikutnya adalah sebuah tontonan kejatuhan yang lambat dan menyakitkan bagi keluarga Darman. Darman mencoba segalanya. Ia menghubungi semua nama di daftar kontaknya, menelan harga dirinya untuk memohon pinjaman. Ia disambut oleh penolakan halus, janji-janji kosong, dan tatapan kasihan yang lebih menyakitkan daripada penghinaan. Ia berhenti pergi ke pabrik, dan menghabiskan hari-harinya duduk di ruang kerja yang gelap, menatap dinding. Dunia sosial Sania menguap dalam sekejap. Teman-teman arisannya tiba-tiba sulit dihubungi. Grup WhatsApp yang dulu ramai dengan pujian untuknya kini hening membisu. Kabar kebangkrutan mereka dan pernikahan Bella yang batal menyebar seperti api di kalangan elit kota mereka. Ia terpaksa menghadapi kenyataan bahwa persahabatan mereka hanya setebal dompet suaminya. Bagi Bella, pukulan terakhir datang dari Ardi, calon suaminya. Melalui sebuah pesan singkat yang dingin, Ardi memutuskan pertunangan mereka. Keluargaku tidak bisa menerima menantu dari keluarga yang bangkrut dan penuh skandal. Maaf, tulisnya. Itulah akhir dari dongengnya. Tanpa kekayaan, tanpa status, dan tanpa pernikahan mewah, Bella dipaksa untuk melihat dirinya apa adanya. Seorang gadis kosong yang tidak memiliki apapun untuk ditawarkan pada dunia. Seminggu kemudian, Tuan Hadi mengirimkan beberapa kardus kosong ke rumah itu, sebuah pengingat halus bahwa waktu 30 hari mereka sudah mulai berjalan. Saat itulah, di tengah proses memilah barang-barang mana yang akan mereka bawa ke kehidupan baru mereka yang tidak pasti, penyesalan yang sesungguhnya mulai meresap. Saat sedang membereskan lemari tua di gudang, Darman menemukan sebuah album foto yang sudah berdebu. Ia membukanya. Di halaman pertama, ada foto dua gadis kecil dengan pita di rambut mereka, sedang tertawa sambil berebut sebuah boneka. Rania, dengan senyumnya yang sedikit pemalu, dan Bella yang lebih ekspresif. Ia membalik halaman demi halaman, melihat foto-foto masa kecil mereka yang telah lama ia lupakan. Sebuah masa sebelum bisnisnya membesar, sebelum kesombongan meracuni pikirannya, sebelum ia mulai membeda-bedakan anak-anaknya. Sebuah gelombang penyesalan yang dahsyat menghantamnya. Bukan penyesalan karena kehilangan pabrik atau uangnya, melainkan penyesalan karena telah kehilangan putrinya.
Ia telah gagal sebagai seorang ayah. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya mengalir deras, membasahi halaman album yang menguning. Malam itu, dengan tangan gemetar, Darman membuka laptopnya. Ia menulis email ke alamat resmi Nusantara Capital, berharap pesannya akan sampai pada Rania. Pesannya sangat singkat, tanpa pembelaan diri atau permohonan. Hanya pengakuan dosa seorang ayah. Subjek, dari ayah. Rania. Semua yang terjadi adalah salah ayah. Ayah yang gagal melindungimu dan gagal menjadi adil. Tidak ada kata yang cukup untuk mengungkapkan penyesalan ayah. Maafkan ayah. Di kamar hotelnya, Rania menerima notifikasi email itu. Ia membukanya dan membaca 6 baris kalimat itu berulang kali. Kata-kata yang selama ini ia dambakan, pengakuan yang ia pikir akan menyembuhkan semua lukanya. Kini kata-kata itu ada di hadapannya. Namun, luka yang telah membekas selama bertahun-tahun tidak bisa sembuh hanya dengan sebuah permintaan maaf. Ia menatap email itu, wajahnya datar tanpa ekspresi. Perang telah usai. Musuh telah menyerah. Tapi kedamaian yang ia harapkan sebagai hadiah kemenangan ternyata masih belum bisa ia temukan. Penyesalan itu akhirnya datang, namun rasanya sudah sangat terlambat. 30 hari terasa begitu singkat ketika digunakan untuk membongkar kehidupan yang telah dibangun selama 30 tahun. Hari-hari terakhir menjelang tenggat waktu pengosongan, rumah keluarga Darman telah berubah menjadi lautan kardus dan kenangan. Perabotan mewah yang dulu menjadi simbol status kini ditutupi kain putih, menunggu untuk diangkut oleh juru lelang. Sania, dengan tangan yang tak lagi terawat, dengan diam menyortir piring-piring porselen mahalnya, memilih beberapa yang bisa dibawa ke rumah kontrakan petak 3 yang berhasil mereka sewa di pinggiran kota. Sebuah penurunan status yang begitu drastis hingga terasa surreal. Darman tidak banyak membantu. Ia lebih banyak duduk termenung di antara tumpukan kardus, memandangi foto-foto lama, tenggelam dalam penyesalan yang tak berkesudahan. Bella, secara mengejutkan, adalah yang paling sibuk. Mungkin karena ia yang paling muda, atau mungkin karena aktivitas fisik membantunya mengusir pikiran-pikiran buruk. Ia mengemas barang-barangnya dengan raut wajah keras dan tanpa keluhan. Keheningan di antara mereka bukan lagi keheningan yang canggung, melainkan keheningan karena kekalahan bersama. Sehari sebelum tenggat waktu berakhir, sebuah panggilan datang dari Tuan Hadi. Rania ingin bertemu dengan mereka sekali lagi. Bukan di hotel mewah, melainkan di pabrik. Pabrik itu terasa seperti rumah hantu. Mesin-mesin yang biasanya menderu kini diam membisu, diselimuti debu tipis. Darman berjalan melewati lantai produksi dengan langkah berat, setiap sudutnya membangkitkan kenangan akan kejayaan masa lalunya. Mereka menemukan Rania sudah menunggu di dalam kantor utama, kantor Darman. Ia duduk dengan tenang di belakang meja jati besar itu, bukan dengan aura seorang penakluk, melainkan dengan ketenangan seorang pemimpin yang memegang kendali penuh. "Silakan duduk," kata Rania, suaranya tenang. Keluarganya menurut tanpa kata, duduk di kursi tamu yang dulu disediakan untuk klien-klien penting. Dinamika kekuasaan terasa begitu mutlak dan tak terbantahkan. "Saya memanggil kalian ke sini bukan untuk mengusir kalian," Rania memulai, membuat mereka sedikit terkejut. "Saya di sini untuk menawarkan sebuah penyelesaian. Bukan untuk mengembalikan masa lalu, tapi untuk memberikan kalian kesempatan memulai yang baru." Ia menatap ayahnya. "Pabrik ini tidak akan kembali menjadi milik ayah. Namanya akan saya ganti, manajemennya akan saya rombak total. Tapi, saya sadar pengalaman ayah selama puluhan tahun di industri ini sangat berharga. Saya menawarkan ayah posisi sebagai konsultan operasional selama masa transisi, dengan gaji yang profesional. Ayah akan melapor pada direktur baru yang akan saya tunjuk. Ini bukan hadiah, ini tawaran pekerjaan. Ambil atau tinggalkan." Darman menatap putrinya, matanya berkaca-kaca. Kesempatan untuk tetap bekerja, untuk memiliki tujuan, untuk menebus kesalahannya dengan cara yang produktif, adalah sebuah anugerah yang tidak pernah ia harapkan. Dengan suara bergetar, ia menjawab, Aku terima, Nak." Kemudian, Rania beralih pada ibunya.
Ibu tidak bisa kembali ke rumah itu. Rumah itu akan saya jual. Tapi, saya tidak akan membiarkan ibu tinggal di kontrakan. Dari hasil penjualannya, saya akan membelikan sebuah rumah yang sederhana namun layak, atas nama ibu. Saya juga akan memberikan uang bulanan yang cukup untuk kebutuhan pokok. Tapi hanya cukup, tidak lebih. Ibu harus belajar mengelola keuangan sendiri. Sania terisak. Setelah berminggu-minggu hidup dalam ketakutan akan menjadi gelandangan, jaminan sebuah atap di atas kepala terasa seperti sebuah keajaiban. Terima kasih, Rania. Terima kasih. Hanya itu yang bisa ia ucapkan di sela-sela tangisnya. Terakhir, Rania menatap lurus ke arah adiknya. Tatapannya paling tajam, namun juga paling penuh dengan kemungkinan. Untukmu, Bella, aku tidak akan memberikan uang sepeser pun. Aku tidak akan memberimu mobil, rumah, atau kemewahan apapun. Wajah Bella yang tadinya menunjukkan sedikit harapan kembali mengeras. Dunia ini tidak berutang apa-apa padamu, Bella, lanjut Rania, suaranya melembut namun tetap tegas. Kemewahan yang kau nikmati selama ini adalah hasil kerja kerasku yang tidak dihargai dan kerja keras ayah yang kau sia-siakan. Sekarang saatnya kau menciptakan nilaimu sendiri. Aku akan memberimu satu hal yang tidak pernah aku dapatkan dulu, sebuah pilihan. Pikirkan baik-baik, keahlian apa yang ingin kau pelajari? Tata rias, tata boga, pemasaran digital, apa saja? Pilih satu, dan aku akan membiayai kursusmu sampai selesai. Setelah itu, nasibmu ada di tanganmu sendiri. Keheningan menyelimuti ruangan. Ini adalah momen penentuan bagi Bella. Ia bisa saja meledak dalam amarah, menolak tawaran itu karena egonya yang terluka. Ia menatap tangannya yang mulus, tangan yang tidak pernah mengenal kerja keras. Lalu ia menatap Rania, melihat kekuatan dan kemandirian yang terpancar dari kakaknya. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat Rania sebagai saingan atau musuh, melainkan sebagai sebuah contoh dari apa yang bisa dicapai melalui perjuangan. Jalan yang ditawarkan Rania bukanlah hukuman, melainkan satu-satunya peta keluar dari jurang keputusasaan yang ia gali sendiri. Setelah hening yang panjang, dengan suara pelan dan ragu, Bella menjawab, Aku mau kursus tata boga. 6 bulan kemudian, papan nama besar di depan pabrik kini bertuliskan, Nusantara Tekstil. Di dalamnya, suara deru mesin kembali terdengar, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Rania telah melakukan modernisasi, merekrut kembali banyak karyawan lama dengan upah dan kondisi kerja yang lebih baik, dan memfokuskan produksi pada kain ramah lingkungan yang diekspor ke mancanegara. Di sudut lantai produksi, terlihat Darman, sedikit lebih kurus namun tampak lebih damai, sedang berdiskusi dengan seorang manajer muda yang ditunjuk Rania. Ia tidak lagi memerintah, melainkan membimbing. Di tempat lain, Sania kini aktif di kegiatan ibu-ibu di lingkungan barunya yang sederhana, belajar berkebun dan mengelola keuangan rumah tangganya dengan cermat. Dan Bella, melalui akun media sosial, Bella Bakes, mulai menerima pesanan kue dan roti buatannya. Awalnya kecil, namun setiap pujian dari pelanggan membangun kembali harga dirinya, lapis demi lapis. Di dalam kantornya yang dulu milik ayahnya, Rania sedang tidak menatap angka-angka penjualan. Layar komputernya menampilkan aplikasi desain grafis. Dengan mouse di tangannya, ia sedang dengan tekun mengikuti tutorial online, mencoba membuat sebuah logo. Mimpinya yang dulu dirobek, kini ia rajut kembali dengan tangannya sendiri. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Ibu Minah. Hatimu sudah lega? Enduk? Rania tersenyum. Sebuah senyum tulus yang akhirnya mencapai matanya. Ia menoleh keluar jendela, melihat truk-truk yang sibuk mengangkut gulungan kain, melihat kehidupan dan harapan yang kembali bersemi di tempat yang dulu hampir mati. Kemenangannya bukanlah saat ia melihat keluarganya hancur, melainkan saat ia mampu membangun kembali dirinya dan memberi mereka kesempatan untuk melakukan hal yang sama. Ia mengetik balasan. Sudah, Bu. Akhirnya.